يا رسول الله يا حبيب الله. Toharo bersuci yang meliputi wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Datang pemateri kita, nama Dr. Antoni, Magister Hukum Islam. Sesuatu itu adalah wudhu, maka tidak sempurna sholat seseorang itu kecuali dengan wudhu. Maka wudhu atau bersuci itu menjadi wajib hukumnya. Nah ini makanya disebutkan tadi, kalau puasa wajib tak wudhu kita, bayar zakat wajib tak wudhu kita, apalagi cuman ibadah muamalah duniawiyah tidak disyaratkan wudhu. Nah, oleh karena itu wudhu itu akan menjadi sesuatu yang sangat urgen, penting, ya, keniscayaan apabila kita akan menunaikan sholat dan tawaf. Tuh. Lalu kita lihat di sini, toharoh itu ada dua, yaitu bersih dari najis, kotoran, atau hadas. Hadas itu sifat yang dianggap kotor menurut secara hukum syara. Kalau tidak menyentuh Al-Quran wajib. Kalau sholat dan tawaf itu jelas kan, la yuqballahu ahadukum, itu la yuqballahu sholata ahadukum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Jelas, jadi harus berwudu atau bersuci. Tapi itu bukan wajib, mandi wajib Ustaz. Lah berwudu baik suruh suci, apalagi mandi wajib. Hal yang ringan saja sudah harus suci, apalagi yang berat. Nah itu logikanya begitu. Namanya untuk Al-Quran itu la yamassuhu illa mutahharun. Beberapa riwayat yang lain tentang sifat-sifat wudu Nabi itu ada diriwayatkan oleh berbagai imam muhaddisinnya. Yang pertama membaca basmalah, tahu ya. Jadi ibda bi basmalah. Kalau tidak basmalah diawali perbuatan yang baik itu bahwa apa, maka dia terputus. Ya. Artinya tidak dianggap ibadah. Apa beda mandi ibadah dengan mandi bukan ibadah? Maka diniat. Kalau mandi biasa, ya tidak disyaratkan niat. Oke. Jadi niatnya dengan ikhlas, itu niatnya itu ialah innamal a'malu binniyat. Kita balikkan lagi, ini masuk ke telinga, diputar, lalu ini akhirnya menggosok belakang daun telinga. Mashatan wahidatan. Nah, ini upgrade ya. Ini menurut Tarji. Jadi kalau macam-macam ini tidak salah, tapi itu menurut Imam Syafi'i. Tarji memilih tadi sama dengan Ahmad bin Hanbal. Mungkin langsung ke mandi wajib ya. Mandi wajib itu diawali niatnya terus niat karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian berwudu. Kawudu ilisuh, dia malu berjemaah dengan Nabi, dia berguling malu, akhirnya ditanya, sampai kemana? Nah ini kalau bahasa Ustaz ya. Nah diceritakannya seperti itu. Nah kata Nabi, jangan guling-guling seperti itu. Nabi mencontohkan. Nah sekarang begini, pada robayadahul sumanafahu, kemudian ditiupnya, menepukkan tangannya ke bumi, kemudian ditiup tangannya itu, kemudian masaha wajahahu wa kaffaihi, ya, ilal kaffaihi. Jadi dia menyapu mukanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, niat tayamum, karena tayamum itu mengganti wudu dan mengganti mandi wajib. Nah gitu, ditiup, kemudian disapukan ke muka, gitu. Kemudian langsung ke tangan sampai pergelangan, gitu. Tangan kiri dengan tangan kanan sampai pergelangan. Wah kiai ya dok. Saya mohon ke depan pemuda
Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum saya aturkan terima kasih kepada moderator Ustaz Budi Gondo yang waktu pada saya untuk menyampaikan materi. Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua dari surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat inti. Ibadah ini karena temanya ibadah, kemudian T2 surat maktubah, maka saya jelaskan ibadah sejelas mungkin. Ibadah secara bahasa berarti pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan, merendahkan diri, bahkan doa. Itu arti ibadah. Secara istilah, ibadah merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Bisa juga didefinisikan at-taqarrubu ilallah azza wa jalla, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya. Cuma kalau perintah itu mastaqona, sepanjang kemampuan kita. Perintah. Kalau nggak mampu, tidak. Sepanjang kemampuan kita. Maka kalau sholat idealnya adalah berdiri. Ketika nggak mau berdiri, maka boleh sembari duduk. Nggak mampu dengan duduk, bisa dengan berbaring. Berbaring nggak mampu, ya disolatkan. Nah, inilah sholat. Jadi perintah sepanjang kemampuan kita, mastaqo. Ya. Dia sholat dulu, sholat. Ya. Kemudian dimarahin imam, makanya dimarahi dari imam ini. Kenapa dimarahi makmumnya? Ya? Belakang. Allahu Akbar. Ya. Datang lagi, makmum satu lagi. Langsung berempat datang, 3 semuanya. Nah. Ya. Ya. Ya, bagus, terima kasih. Ulangi lagi, mundur lagi makmumnya. Menurut sepengetahuan saya, Iya. yang diluruskan itu tumit di belakang. Ya. Ini rapat, lurus, tak boleh dibuka. Ini rapat nggak diundang tapi. Lurus, tak boleh buka seperti ini. Ya. Ini harus lurus, dan ini yang nyambung. Telapak dan lurus. Ya. Bukan ke depan yang lurus, tapi tumit lurus. Mana itu? Oke, terima kasih. Kalau yang kiri bisa aja, tapi yang ibu jari kaitkan jangan berubah sedikit pun. Jadi untuk tetap lurus, ya. Itu ketika itu Ustaz Ibnu Juren ya, tahun berapa 80-an 7 pada kali saya belajar dengan beliau. Di saat imam selesai membaca surat Al-Fatihah, apakah makmum setelah itu membaca surah Al-Fatihah yang sebaiknya atau mendengarkan saja? Kepastian bahwa harus maju sedikit,
Mungkin bisa dijelaskan karena memang banyak tanya kawan-kawan ya kenapa harus lurus dan harus maju dikit, tidak beginian sama yang laki-laki, tidak begitu. Maksudnya. Dan bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang bertaat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka izin Pak Ustaz. Maka kita di sini untuk saling mengingatkan, dan tema hari ini tema yang populer yang sering kita bahas, maka ini cukup dianggap murajaah saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam hal ini surat An-Nisa ayat 101 kalau nggak salah, itu berkaitan dengan salat as-safar atau al-jam'u wal qasar ya, ketika perlu berkasar ya. Allah Subhanahu wa taala yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ard, dan apabila kamu bepergian atau safar atau takun musafir fil ard, di muka bumi. Tidak salahnya kalau kita mengkasar, memendekkan, meringkaskan salat kita dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sunnah dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan rugi besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menaruh cintanya kepada kita semua melalui sunnah. Dalam hadis qudsi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbi ma taqarraba, qala Allah ta'ala ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku itu selalu mendekatkan kepadaku dengan sunnah-sunnah nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Kita dicintai oleh Allah karena kita dicintai oleh Allah karena sunnah tadi, sunnah yang kita terus lakukan. Taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil. Peserta upgrading sekarang dibagi kelompok dan masing-masing kelompok diberikan tugas. Mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, sehingga kegiatan upgrading ini dapat terlaksana dengan baik mulai dari kemarin sampai hari ini. Bapak Ibu tetap semangat. Inilah yang membuat Muhammadiyah selalu berjaya. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah. Ortomia Muhammadiyah maupun Aisyah daerah Muhammadiyah Kota Palembang dengan tema sentral peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibadah mahdoh. Al-ibadatu bis sunnah asasul najah fid dunya wal akhirah. Beribadah untuk sunnah adalah
prinsip kesuksesan dunia akhirat, kita tutup secara resmi dengan membaca Alhamdulillah. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nur